maaf kak. Kan aku bilangnya maju. Salah, mundur maksudnya. Kenapa kamu maju? Kayak akan gendang aja. Muter. Bukan. Salah kak. Oke kak. Siap kak. Daripada kamu salah terus ya. Gimana kalau kita pemanasan dulu? Oke kak. Teman-teman juga di rumah ikut ya. Mulai. Stretching ke depan seperti ini. Lurus lagi. Nggak bisa ya? Udah, cukup. Sekarang kita jalanin tempat ya. 1, 2, 1, lagi. 2. Udah panas? Mulai panas? Main kak. Oke. Kalau sudah mulai panas, kita lompat kecil-kecil ya. Oke. 1, 2, 3. Lompat. Sekarang kiri kanan ya. Oke. Kanan dulu. Kanan. Maaf kak. 2 kali. Ke kanan ya, Ke Kak, ya? kanan dulu. Oke, ke kanan dulu ya. 1, 2, 3. Kanan kiri. Udah mulai panas? Sudah kak. Oke, stop. Karena udah mulai panas, bagaimana kalau kita memuji Tuhan? Let's go! Come on, clap your hands in the air. In 1, 2, 3. Woo! Sing. You are here as we lift you up. You are riding on our praise. Being thrown over everything. You are seated in our praise. This is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise and you change the atmosphere. With hearts open now, everybody sing it out. Come on, praise Him. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up, our praise goes up, your reign comes down. Our praise goes up, your reign comes down. With shout of praise, with shout of praise, we celebrate the King of Glory is reign. You are in our praise, oh Lord. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Turn it up, this sound of praise, make it louder than any other. Lift Him up and shout His name over all. Come on, give Him a shout of praise. Semuanya siap untuk memuji Tuhan, sebab Dia ada di tempat ini. Katakan haleluya. Come on, are you ready to jump and praise Him? 1, 2, 3. Hey, 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 hey. Come on, katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta, pemilik kehidupan.
let's sing. You are God, and we lift you up. We keep singing, we keep praising, we won't stop giving all we got. So worthy of all the praise. Oh, there is no other. You are forever, Lord over all. Nobody like you, no one beside you. Sing through you, through you. Let endless praise resound every night and day, and with no delay. Let endless praise resound. Let's go. Boundless love, light before the sun. Your glory, eternal, never stop. Giving all we got, creation keeps singing. And oh, there is no other. You are forever, Lord over all. There's nobody like you, no one beside you. Through you, let endless praise resound every night and day, and with no delay. Sing through you, let endless praise resound every night and day. Endless praise resound. Here we go. Lift up your hands, we lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. We give you all the praise. Come on, we lift you up, we lift you up, up, up. We're giving you our love, love, love. For everything you've done, done, done. Oh, we give you all the praise. Are you ready to jump? Let's go. Sing through you. Let endless praise resound every night and day, and with no let endless praise resound through you, through you. Endless praise resound every night and day, and with no delay. Endless praise resound. Let go through you. Ba-da-ba. Come on, give him a shout of praise. Kok enggak ya? Gimana ini? Kak Cun lah. Halo Rick. Halo Kak, sorry ganggu Kak. Enggak kok Rick, enggak ganggu. Kenapa Rick? Aduh, sorry ya Kak, soalnya aku bingung banget. Kan aku pengen ngajak Richard untuk ikut meet up kita. Tapi aku takut Richard nolak lagi. Jadi, aduh gimana ya Kak? Gak apa-apa lagi Rick, ditolak itu wajar kok. Coba lagi aja. Kamu gak boleh nyerah, kamu pasti bisa.
Kan kita diajari untuk terus maju dan beriman dalam setiap kondisi. Lagian kamu juga nggak sendiri. Nanti pasti ada Roh Kudus yang bakal bimbing kamu kok. Ingat, Tuhan Yesus saja nggak pernah menyerah walaupun ditolak berkali-kali. Kamu juga harus seperti itu, Rick. Iya ya, Tuhan Yesus saja ditolak berkali-kali nggak nyerah. Masa aku nyerah? Iya betul. Makanya mau nggak? Ayo kita berdoa yuk. Doain buat si Richard. Oke kak. Ayo. Oke, mari kita doa ya. Tuhan, siang ini Kak John dan Erik mau berdoa buat si Richard supaya Richard diberikan hatinya lebih lembut dan Erik juga dapat hikmat dari Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, thank you Kak John. Gimana Rick? Iya, abis gini aku coba ajak si Richard lagi ya kak. Boleh. Ajak aja lagi sama teman-temannya sekalian semua Rick. Oke kak, thank you ya Kak John. Iya, sama-sama. Oke, bye bye kak, God bless. God bless you Rick. God bless you more. Bye. Oke, bye bye. Halo, Cat, sibuk nggak? Lagi sibuk nggak? Enggak sih, cuman lagi nonton YouTube. Oh, tumben kamu nonton YouTube? Enggak juga biasa juga nonton kalau lagi nganggur. Gini Cat, Ada apa? ikut meet up yuk. Iya, meet up. Apa itu? Itu komunitas gereja yang aku sering ngajak kamu itu loh. Oh, Iya. meet up ya. Hari ini kita mau main werewolf loh. Kita kurang orang. Kalau kamu ikut, kita pasti bisa seru-seruan bareng. Bisa jadi main. Oh ya? Iya, makanya ikutan. Boleh deh kalau gitu. Seriusan? Iya. Jadi kamu ikut nih? Asal jangan lupa kirim linknya. Iya. Oke, siap. Nanti bakal aku kirim link. Langsung, Cat. Gak bakal telat, pasti. Oke. Wah, thank you banget ya Richard. Nanti ya. Kalau gitu see you waktu meet up ya. Habis gini aku kirim link deh. Oke. Oke, thank you ya. Bye. See you, dadah. Halo guys, halo. Gimana hari ini? Halo. Ya gitu sih, biasa sih. Kalian nggak bosan? Ya sekolah terus tugasnya Ya banyak. sekolah terus. Males Buahnya tugasnya itu tugasnya. buahnya. Oh iya Iya. Kak John. Hari ini Iya. temanku ikut ya Kak. Namanya Richard. Oh iya, nggak apa-apa. Mana Iya. anaknya? Belum masuk? Belum, mungkin masih habis gini kayaknya. Udah tak chat lagi kok. Kita mau main werewolf kan hari ini? Oh iya betul. Kita main werewolf. Kamu Oke. nanti yang ngajarin ya Rick ya? Oke siap Kak. Nah ini masuk Kak. Halo Richard. Halo Hai. Jan. Hai Richard. Welcome home. Halo kamu. Halo Richard. Kak langsung main aja Kak. Ayo main Rick. Aku kak mau sharing. Jadi aku mau sharing hari ini aku seneng banget karena temanku Richard akhirnya bisa ikut meet up sama kita bareng-bareng. Yeay. Aku seneng banget karena awalnya kita main kurang orang. Ternyata Richard bisa ikut. Minggu depan ikut lagi ya Richard. Kita semua seneng loh kamu ikut. Oke teman-teman, kita udah selesai meet up hari ini.
Sekarang Kak John mau pimpin doa penutup ya. Tuhan Allah Bapa kami telah selesai meet up hari ini ya Tuhan. Terima kasih atas hari ini. Kau penyertaan-Mu sungguh nyata ya Tuhan buat setiap kami ya Tuhan. Besok kami akan melakukan aktivitas, Tuhan kumpulkan kami bersama dan ingatkan kami untuk besok ada ibadah online ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, ayo kita foto yuk sebelum kita sudahi meet up-nya. Kayak bebas ya guys. 1, 2, 3. Siap, satu kali lagi yang lebih gokil guys. 1, 2, 3. Oke, see you besok ya. Jangan lupa ibadah online loh ya guys besok. Oke, bye-bye. Bye-bye. Bye guys. Bye. Share live Jangan ya, lupa bye. saat teduh ya. Bye-bye. Tuhan berkati. Seneng nih. Aku mau ikut lagi dong minggu depan. Wah. Serius, Cak. Puji Tuhan. Syukur kamu senang. Aku ikut senang. Pasti aku share. Sip. Oke bro. God bless you. Yes. We lift up your name on high. Jesus, you are lifted high. You are wonderful. You are the greatest. Jesus is the greatest. Don't everybody sing, how great is you. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing, how great is our God. Everybody sing, how great is our
yes, you can do. Oh yes, Jesus. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great. For your name is great and greatly to be praised. Your name. For your name is great and greatly to be praised. Give the Lord the biggest clap you can do. Come on. Hallelujah. We lift your name on high, Jesus. You are lifted up in our home, in our room. Let you are be the King of all kings in our lives. Thank you, Jesus. We love you. In the name of Jesus, we've prayed. Amen. Kakak punya roti nih. Roti ini tuh besar, roti ini manis, isinya itu enak banget, ada krimnya, dan yang paling penting roti ini bisa kenyang, bikin kita kenyang, dan baunya aja, walaupun ada plastiknya nih, wangi. Kalian percaya nggak kalau gitu? Kalian ngerasainnya nggak? Enggak kak, cuman dikasih pengetahuan, cuman dikasih tahu aja roti ini bulat, besar, wangi, enak. Kakak juga belum ngerasain padahal. Kakak juga belum ngerasain, tapi kok bisa bilang itu? Kakak coba buka ya. Ini besar sih, coba kayak makan ya. Bener, ada flanya enak. Rotinya ini ya, padat. Sama rotinya, beneran wanginya, wangi mocha. Enak banget rotinya. Simpen dulu. Roti aja, kalau cuma jadi pengetahuan, cuman kita tahu, bukan pengalaman, efeknya beda. Beneran, sampai gini. Roti aja atau sesuatu yang kita tahu, kalau cuma sekedar, TV itu kotak, lampu ini bercahaya, roti ini tadi bulat. Kalau cuma jadi sekedar pengetahuan, cuman kita tahu, itu ada yang kurang gitu. Tapi kalau Kaisra udah dimakan, kena flanya, kena tepungnya, terus bau mokanya, wah, Kaisra mengalami rasanya. Kaisra akan cerita sama teman-teman, ini roti enak loh beneran, coba beliau, mau coba. Sama kayak kasihnya Tuhan. Kasihnya Tuhan itu gak cuman bisa dipelajari, tapi harus dialami. Kaisra ulang ya, kasihnya Tuhan itu
cuman bisa kita pelajari aja, harus kita alami. Kita baca, kita bahkan ada pelajaran agama Kristen kan? Ya kan? Itu nggak cukup, kita tuh harus alami. Tapi sayangnya, nggak semua orang itu bisa ngalami kasihnya Tuhan. Nggak semua orang, teman-temannya, KSL juga, teman-temanmu juga, itu belum semua mengalami kasihnya Tuhan. Mereka bisa menolak, mungkin mereka bisa acuh tak acuh, atau mereka merasa gini, bosen aku sama dengar kasih. Padahal itulah yang dibutuhkan setiap manusia. Berkat terbesarnya manusia sebenarnya di hidup kita, berkat terbesarnya kita itu ada dua sebenarnya. Pertama itu hidup kita sendiri, kedua itu orang. Hidup kita itu kasih Tuhan. Tuhan Yesus itu rela mati buat kita, supaya kita bisa beribadah, supaya kita bisa nyembah dan dekat sama Dia. Itu pemberian terbesar. Yang kedua itu orang. Kenapa orang? Kenapa orang? Kau gak suka sama temanku ini, Kak? Jengkelin, Kak. Gak mungkin dia bisa tobat. Banyak orang juga ngomong, Kak, gak mungkin seseorang itu bisa berubah. Salah. Kalau orang itu masih hidup, dia itu pasti bisa berubah. Karena Tuhan percaya kalau dia itu pasti bisa berubah. Tugasnya kita itu share Christ. Berbagi kasihnya Tuhan buat orang-orang yang seperti itu. Beneran. Itulah tugasnya kita. Tuhan Yesus waktu naik ke surga, di Matius ngomong, jadikanlah semua bangsa itu muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau ngomong semua bangsa, itu berarti semua orang. Termasuk teman-temanmu itu. Jangan kira dipakai besar sama Tuhan. Itu nyanyi, Kak. Kayak Kak Renner, atau khotbah kayak Kak Esra atau Kak Popo. Dipakai Tuhan besar dan luar biasa itu apa? Ketika kita bisa bawa orang itu balik ke Tuhan. Dampak mungkin kalau mau nyanyi, WL, atau khotbah di ribuan orang, dampaknya besar. Tapi kalau kita bisa merubah, bisa bawa sih bukan merubah, bisa bawa teman kita itu balik ke Tuhan, ke kasihnya Tuhan. Itulah pemakaian terbesar dalam hidup kita. Bukan berapa banyak orang, satu aja. Itulah pemakaian terbesar kita. Banyak orang gak sadar ini. Voltagers, ayo. Kalau ada teman kiri kanan, bahkan ada keluargamu yang belum percaya Tuhan, inilah waktunya. Ini waktunya kita dipakai sama Tuhan sama-sama. Ini waktunya. Kak, aku masih kecil. Stop pikir masih kecil. Kak, aku gak bisa stop mikir kayak gitu. Ada satu pribadi yang ditaruh di hidup kita, yaitu namanya Roh Kudus, yang ngasih keberanian, yang ngasih kekuatan, yang ngasih roh, ngasih ketertiban buat kita. Itu akan memperlengkapi kita. Jangan ragu. Jangan ragu. Ada satu cerita nih. Kalian tahu ceritanya orang Samaria sama Tuhan Yesus? Orang Samaria itu zaman dulu ya. Kan Tuhan Yesus orang Yahudi. Itu orang Yahudi sama orang Samaria itu gak mungkin bisa ngomong. Ngobrol aja kayak ngerasa, wah gak mungkin. Tapi satu ketika Tuhan Yesus itu jalan, terus capek. Satu tempat, terus capek, dia duduk di kayak sumur gitu, terus ketemu ada orang Samaria, cewek. Dia ketemu sama Tuhan. Wow, yang cewek ini orang Samaria ini kaget. Tahu nggak kenapa? Wih, ini orang Yahudi. Terus Tuhan ngomong, berilah aku minum. Waduh. Orang Samaria sampai bingung. Wah, orang ini mau ngomong sama aku ya. Tambah minta minum. Singkat cerita, orang Samaria ini mengalami kasihnya Tuhan. Dia diampuni sama Tuhan. Dan dia dikasih tugas. Pergi aja. Beritakanlah tentang aku ke kampungmu. Ke tempatmu itu. Nah itu. Kalau kita semua sudah tiap minggu ibadah online, sempat ibadah offline juga, tiap minggu ngalami hadirat Tuhan, ngalami kasihnya Tuhan. Kalau kasih itu ada di hidup kita itu gak tahan untuk cerita tangannya. Gak mungkin kan, Kak, roti, kalau kalian saya bilang roti ini enak ya, gak mungkin saya biasanya,
ini David rotinya enak loh. Ya flanya kerasa, wangi enggak. Pasti kan Kaisar ceritanya kayak gini. Roti ini Fit enak banget, flanya kerasa, bikin kenyang lagi. Ya kan? Apalagi kita yang sudah tiap hari ngalami kasihnya Tuhan. Bukankah hidupmu adalah pemberian terbesar? Kasihnya dia tiap hari sama kita. Seharusnya kita langsung kalau ketemu orang belum kenal Tuhan, belum percaya. Atau kak, temanku ada sudah Kristen dari kecil tapi gak sungguh-sungguh. Itu. Jangan jadi Kristen cuman KTP. Orang Kristen itu ya, anak Tuhan itu ya, punya hubungan sama Tuhan. Kalau punya hubungan sama Tuhan, ngerti hatinya Tuhan, ngerjain hatinya Tuhan. Karena yang masuk surga nanti bukan yang bersuruh Tuhan atau Bapak-Bapak, tapi yang mengerjakan hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan apa? Jadikanlah semua bangsa itu muridku. Itu hatinya Tuhan. Pelayanan terbesar kita, pengaruh terbesar kita itu ketika kita share Christ with community. Di orang-orang sekitar kita. Kayak orang Samaria tadi. Tuhan gak suruh tiba-tiba, ayo kamu WL atau kamu main musik atau kamu apa, layanilah aku, tahu nggak? Tuhan ngomong, sudah pulanglah kembali ke tempatmu, ceritakan soal apa yang kamu sudah alami. Dan dia mengalami kasihnya Tuhan, sudah diampuni orang Samaria ini. Dan dia balik ke kampungnya, dia share tentang Tuhan Yesus, tentang kasihnya Tuhan. Oh indah. Gak mungkin kan kalau kita punya sesuatu kita diem, sudah meluap-luap di hati itu kita tahan sendiri, gak mungkin. Kita akan mau share. Kalau punya HP baru, wah kak, HP ku baru, cerita ke teman atau siapa, meluap-luap. Apalagi ini soal Tuhan, soal kasihnya Tuhan. Kita harusnya kalau share itu dengan antusias, dengan semangat. Kak, tapi aku gak tahu kak cara-caranya gimana. Wah, saya kasih tahu nih. Share Christ with community. Yang pertama caranya, start from your inner circle. Wah, inner circle itu apa kak? Orang-orang terdekat. Orang-orang terdekat. Kak, aku tuh malu kak dibilang pendeta nanti. Wah, sok suci. Sama temen-temen nih. Sok suci pendeta, wait. Atau kak, aku ini kayak ngerasa kayak malas gitu ngomong soal Tuhan ke temen-temen. Temen-temenku juga ngalami hal sama soalnya. Tapi ya gitu-gitu aja hidup. Kadang ya, orang itu harus diingetin betapa enaknya roti ini. Kadang orang itu harus diingetin sekali lagi betapa powerfulnya kasihnya Tuhan di hidup mereka. Tugas kita ingetin lagi. Ataukah aku gak berani? Saudaraku ada yang belum percaya Tuhan. Pertanyaannya gini. Kalau saudara atau bahkan keluargamu atau papa mamamu itu masih belum percaya Tuhan, ketika meninggal nanti belum percaya Tuhan, di surga nanti gak ketemu, gimana Pak? Satu keluarga itu Tuhan selalu taruh janji. Kalau ada kamu yang percaya Tuhan dan dengar firman ini, Tuhan selalu taruh janji buat kamu. Janjinya apa? Kita buka ya, di kisah para rasul 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat. Kata berikutnya, engkau dan seisi rumahmu. Kita ulang lagi. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau hari ini Voltagers dengar firman hari ini, janji ini ngomong sama kamu dan keluargamu juga. Seisi rumahmu. Tugas kita, share aja. Kak Esra ada cerita. Papanya Kak Esra itu belum percaya Tuhan. Tapi tiap minggu Kak Esra kalau ibadah di TV. Di TV supaya apa? Satu keluarga ikut. Supaya satu keluarga ikut. Papanya Kak Esra aja. Caranya gini. Kak Esra sebelumnya ibadah sendiri di laptop, terus Kak Esra setel TV supaya satu keluarga ibadah. Kak Esra cari tahu, papanya Kak Esra suka soal multimedia, soal sound apapun, terus tak bahas soal ibadahnya. Itu tiap minggu. Apakah hari ini belum percaya? Ya, papanya Kak Esra belum percaya, tapi it's okay. Karena Kak Esra percaya, apa yang Kak Esra tabur, nanti Kak Esra tuai. Ingat kan, apa yang kita tabur, pasti kita tuai.
Masuk hal benar, hal baik, itu akan kita tuai nanti. Apa yang kita doakan itu sampai ke Tuhan. Sampai ke telinga Bapa dan pasti dijawab. Dan janji ini sudah ngomong, engkau akan selamat, kamu dan seisi rumahmu. Mulai dari tempat yang paling kecil, keluargamu. Lebarin dikit ke teman-temanmu. Kalau orang itu masih hidup, orang pasti bisa berubah. Karena apa? Hidup itu dari Tuhan. Berarti ada ikut campur tangannya Tuhan di hidup setiap orang manusia. Dan Tuhan pasti bekerja dalam segala hal untuk datangkan kebaikan. Itu dia pegang. Mulai dari hal teman-teman yang kecil ya. Bukan teman-teman yang kecil, maksudnya lingkungan yang paling kecil. Inner circle-nya dulu. Terus yang kedua, bring your friends to church. Wah, Kak, ke gereja. Sekarang zaman pandemi, Kak. Gak bisa teman-teman gue gereja, gak bisa. Ya, kamu juga gak bisa gereja. Tapi zaman sekarang lebih gampang. Kalian lihat ibadah ini apa? Di mana? Di online kan ya? Kalian lihatnya pakai apa? Link kan? Ah, ini gampang banget. Kalau dulu sampai harus ngajak-ngajak, share flyer, share brosur, sekarang gampang banget. Kalian copy linknya, kalian paste ke chat teman kalian, terus ajak ibadah. Kak, temenku Kak, sudah tak share sih, tapi gak ibadah, aku jadi malas. Wait, jangan malas, jangan nyerah. Jangan malas dan jangan nyerah. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan, itu istilahnya kayak gini loh. Kita itu lari pelan-pelan, terus jatuh. Bangkit lagi ya, ngajak lagi, jalan lagi pelan-pelan. Sampai di ujung nanti nih, asal kita pelan-pelan, step by step. Kita setia melakukannya. Ditolak, jatuh, bangkit lagi, jalan lagi. Jangan nyerah. Apalagi soal Tuhan. Ini soal kebenaran, ini soal hidup. Dan hidup temenmu itu dipercayakan sama kamu. Kok bisa, Kak? Kalau ada orang-orang di sekitarmu yang masih belum percaya Tuhan dan itu berdampingan dengan kamu dan lihat di mata kepalamu kamu bisa lihat dia belum percaya Tuhan dan kamu sekarang ini kenal Tuhan, itu tugasmu untuk buat dia percaya Tuhan. Bukan jabatan, pelayanan itu bukan jabatan. Ini panggilan. Ini panggilan kita. Semua orang yang percaya Tuhan melihat orang lain belum percaya Tuhan, itu panggilanmu bawa dia ke Kristus. Pelayanan itu berjabatan, ini panggilan kita semua. Ajak teman-temanmu gereja. Sekarang lebih gampang, share aja linknya, kasih. Tiap minggu rutin, lakuin. Kalau kalian ada meet up di kota kalian, ajak terus, sampai satu titik. Kalau batu aja bisa pecah dengan air, hati yang keras kamu doain, pasti luluh juga. Dan percaya ketika waktu itu, apa yang kamu tuh tabur sebelum-sebelumnya, kamu tuai sekarang. Siapa yang menabur dengan mata, itu akan menuai dengan sukacita. Gak pernah sia-sia. Apalagi yang kamu share soal Kristus, soal kasihnya Tuhan, soal ibadah Tuhan. Gak akan pernah sia-sia. Sekarang, kalau kalian kepikiran teman kalian, copy link di atas, ya ada kan di YouTube-nya, share ke temenmu, ajak ibadah. Minggu depan lakuin lagi. Oke? Yang ketiga, be shining. Wah, ini anak Tuhan itu selalu beda. Ya iyalah Kak, yang dipercaya beda. No. Prinsipnya anak-anak Tuhan itu selalu beda dengan dunia ini. Kalau kamu punya talenta atau kebisaan, main gitar, main musik, nyanyi, atau kalian bisa melukis, kalian bisa public speaking, atau apapun juga. Kalau orang lain untuk dirinya sendiri, orang dunia untuk dirinya sendiri supaya terkenal, kita beda. Kita untuk memuliakan namanya Tuhan. Kelihatannya klise ya. Tapi kalau motivasi kalian itu seperti ini, kalian latihan, kalian mengusahakan talenta kalian, itu pasti 2 kali lipat lebih cepat, pinternya lebih hebat, dan kalian bisa lebih 2 kali atau berapa kali lipat pun. Asal kalau kalian hati kalian benar, aku ingin muliakan Tuhan dengan apa yang aku punya. Itu efeknya tuh masih beda. Kenapa? Karena manusia mengusahakan dirinya sendiri. Kalau kita anak Tuhan, mengusahakan diri kita untuk Tuhan. Latihan keras supaya terkenal, supaya subscribernya banyak, followernya banyak. Pokoknya aku. Pas melakukannya, bedanya orang dunia sama kita ya, pas mengerjakan talenta itu, pengen jadi shine, orang dunia itu ya, mengerjakannya itu aku, capek sampai di ujung.
dia mendapatkan popularitasnya ternyata kosong. Dia dapat apapun yang dia mau, tapi dia sering kehilangan apa yang dia mau. Kalau anak Tuhan, talentamu apa? Tiap kali latihan doa, Kaisra ini bisa main drum. Tiap Kaisra latihan, Kaisra doa, Tuhan pakai talentaku. Bahkan Kaisra kalau main drum, Kaisra selalu ngomong kayak gini, dalam nama Yesus berkati dan kuduskan drum ini. Sama Kaisra juga. Kaisra latihan, Kaisra tahu ujungnya. Supaya orang lain itu lihat bahwa Tuhan itu bisa pakai semua orang dengan segala karakter dan segala kemampuannya dia. Diusahain, Kaisra usahain juga, Kaisra latihan. Tapi Kaisra happy sekali melakukannya. Sampai hari ini Kaisra masih latihan, masih denger lagu. Orang kalau motivasinya bener ya, ngembangin talentanya, itu gak akan capek iya. Tapi kayak ada rasa, karena tahu, aku mau nyenengin Tuhan. Kalau salah gak apa-apa, kalau belum bisa gak apa-apa. Berjuang dulu, jangan nyerah dulu. Progresnya pasti, pelan tapi pasti. Dan ujungnya itu masih panjang. Kenapa Kaisra ngomong masih panjang? Karena Tuhan pakai kita seumur hidup. Apapun talentamu, pakai prinsip ini. Lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Orang lain pasti heran. Kamu kok lebih bisa mengusahakan sih? Kamu kok bisa lebih giat sih? Kamu kok bisa lebih hebat? Di saat itulah ngomong, aku ngelakuinnya untuk Tuhan. Bukan untuk manusia, bahkan bukan untuk aku sendiri. Kalau buat aku sendiri, buat apa? Kepuasan hati manusia itu terletak bukan keinginannya terpenuhi. Kepuasan hati manusia itu terletak pada dia bisa menyenangkan hati Tuhan. Saya ulang ya, kepuasan hati manusia itu bukan terletak pada menyenangkan atau keinginannya terpenuhi, tapi menyenangkan hati Tuhan. Itu sudah paling ujung dan paling benar. Bukan nyenengin hati orang lain juga. Be shine dengan prinsip-prinsipmu, dengan talenta yang sudah Tuhan taruh di hidupmu. Be shining gitu loh. Orang sampai heran, ini orang kok lebih mengusahakan, ini orang kok lebih kuat. Niatnya itu beda. Iyalah. Kita pelayanan, itu mentalnya bukan perform, tapi melayani. Ingin menyenangkan hati. Be shine. Orang lain pasti heran, orang lain pasti gitu. Oh kak, aku gak bisa punya talenta gimana, tapi kalau kalian punya PR, kerjain dengan benar. Kalian punya project, kerjain dengan benar. Orang lain pasti benar, karena kerjakanlah semuanya itu untuk Tuhan. Barang siapa yang percaya dengan perkara kecil, akan dipercayakan perkara besar. Perkara besar. Perkara besar itu efek samping. Ketaatan itu yang bikin kita punya perkara besar. Ketaatan dari apa? Perkara-perkara kecil. Pembaikan besar itu efek samping. Dari ketaatan yang kita lakukan. Prinsip itu yang bikin kita beda dengan dunia. Be shining guys. Yang terakhir nih. Show your faith into action. Wah, ini show your faith into action ini paling Kak Esra suka ini. Kak Esra gak bisa bilang Kak Esra balik ke rotinya. Kak Esra beneran ini enak, rotinya enak ini. Kak Esra gak bisa ngomong roti ini enak dan sebagainya. Kak Esra gak bisa spesifik kalau Kak Esra gak makan kan, gak melakukan Kak Esra bisa cerita. Sama kayak mencintai itu kata kerja. Kalau kalian sayang Tuhan, jangan cuman aku cinta sama Tuhan. Itu perkataan. Padahal arti mencintai itu bukan cuma perkataan. Itu kata kerja. Melakukan sesuatu. Action. Di masa-masa pandemi ini bukan berarti kalian gak bisa ngapa-ngapain. Kalian gak bisa share Christ. Kalian punya Instagram kan? Ada Instagramnya Eagle Kids kan? Follow dulu @eaglekidsgms, itu konten-kontennya menarik banget. Zaman sekarang online semua, orang-orang ketemu di online. Ketemu di sana semua, share hal yang benar. Jangan cuma Minecraft aja. Jangan cuma Mobile Legends aja yang di-share. Wah, sudah push rank atau wah, chicken dinner gitu. Itu games, pride-nya itu buat kalian. Kalau kita share soal Christ, pride-nya itu untuk Tuhan. Bangganya itu sama Tuhan. Ibadah tiap minggu share aja, karena tiap minggu gitu share soal sponsornya buat ibadah online. Action sekarang. Terus jangan lupa Kak Esra ajari ya untuk action ini. Yang pertama ya, Kak Esra ingat tiba-tiba. 1,
tanya kabar sama teman-temanmu. Udah belum hari ini? Tanya kabar, tanya ibadah. Sudah belum? Action. Action yang pertama, tanya kabar dan tanya udah ibadah belum? Kak, aku malu, Kak. Jangan malu. Anak Tuhan gak boleh malu. Harus berani. Ada Roh Kudus di hidupmu. Udah tanya. Terus lakukan hal yang kedua. Doakan mereka. Gak usah doa yang gimana yang panjang. Gak usah. Kalau Tuhan pakai kamu, itu apa adanya. Berarti Tuhan itu pakai kamu sesuai dengan karaktermu. Mungkin karaktermu kayak sering, gitu. Kayak kalian kan lebih pelan. Kalian ngomong kata-kata sederhana. Apapun caranya, asal dari hati. Tuhan pasti dengar dan Tuhan pasti jawab. Dan orang itu pasti sampai. Apa yang dari hati itu sampai dari hati. Doakan mereka. Itu salah satu cara supaya orang itu ngalami kasihnya Tuhan. Bener. Tanyain kabar. Udah ibadah belum? Terus yang kedua, doakan mereka. Simpel kan? Tapi jarang dilakukan. Lakukan ya. Kita pengen lihat teman-teman kita, keluarga kita itu semua kenal Tuhan. Mengalami apa yang kita alami, merasakan apa yang kita rasakan. Baiknya Tuhan, sayangnya Tuhan. Dengar firman yang kayak gini. Makan firman yang sama. Bukan dari tempat yang berbeda. Ibadah bareng-bareng. Sama-sama, satu keluarga. Ibadah sama teman-teman. Wah, seru kan ya? Bedanya kalau main bareng sama teman-teman sama ibadah bareng sama teman-teman bedanya gini. Kalau main bareng itu cuma fun. Kalau ibadah bareng itu ngalami Tuhan. Dan efeknya itu sampai di hati dan hidup. Kalau cuma main, cuma di pikiran aja. Cuma fun bentar habis itu sudah. Tapi kalau ibadah sama-sama sungguh-sungguh sama teman sama keluargamu, efeknya itu di hidup, efeknya di hati. Siapa yang mau satu keluarganya ibadah sama-sama di tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Siapa yang mau teman-temannya juga ibadah di tempat yang sama, menyembah Tuhan yang sama. Angkat tanganmu. Saya mau. Mulai dari lingkungan terkecilmu, inner circle dulu. Tunjuk lewat talentamu, tunjuk lewat prinsip-prinsipmu. Jangan malu. Dan tunjukkan. Action guys, action. Doakan mereka. Kalau kalian nggak bisa ketemu sekarang, doakan mereka. Tanyain kabar mereka. Karena cuman kasihnya Tuhan yang bisa memulihkan orang-orang. Cuman kasihnya Tuhan yang bisa merubah hati. Tugas kita itu kayak gini loh guys. Ini kasih Tuhan. Ini orang-orang. Kita ambil kasih Tuhan, kita arahin. Orang kita arahin ke Tuhan. Kita di tengah-tengah. Arahin mereka ke Tuhan. Arahin mereka ke Tuhan. Arahin mereka ke Tuhan. Arahkan. Tuhan mau pakai kamu dengan karakternya. Amin. Let's share Christ in community. Jangan ragu. Shikaramaya raba-raba-raba. Shikaramaya raba-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 raba. Ramai. Bisa mulai kepikiran teman-teman atau keluarga, atau ada keluargamu di sekelilingmu sekarang, bawa mereka dalam doa saat ini. Shikarabaya raba-raba-raba-raba-raba. Shikirini nananana maya raba-raba-raba-raba-raba. Tutup matamu, lipat tanganmu. Shikarabaya raba-raba-raba-raba. Biar kasih Tuhan yang sudah kamu alami, hadirat Tuhan yang kamu alami, orang lain juga bisa ngalami. Shikaramaya raba-raba-raba-raba-raba-raba-raba. Ini Jesus, we live to see your revival to the sky. To the sky, to the sky, revival, fire in the most high. Katakan Jesus, 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 we live to see your revival.
to the sky, to the sky. Revival, fire in the most. Saya taruh kedua tangan di dada, nyanyikan lagu ini. Jesus, Jesus, we live to see your revival. To the sky, to the sky, revival, fire in the most high. Revive us now. Revival itu dimulai dari satu orang. Kebangunan rohani itu dimulai dari satu orang. Perubahan keluarga itu dimulai dari satu orang. Perubahan hidup sekeliling kita itu dimulai dari satu orang. Yaitu kita. Kalau ada orang-orang sekitarmu belum percaya Yesus, itu panggilanmu. Kita hidup untuk jadi pelaku firman Tuhan. Melakukan amanat agung. Menjadikan semua bangsa itu murid kita. Mulai dari lingkungan kita. Mulai dari hidup kita. Let's share Christ. Let's share His love, His mercy, His presence. Urapi setiap anak-anak ini Tuhan dengan keberanian, dengan strategi. Urapi mereka, pakai mereka dengan setiap karakter mereka Tuhan. Mereka akan membawa sekeliling mereka percaya dan mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang benar Tuhan. Mereka tidak akan meninggalkan Tuhan. Mereka akan mengasihi Engkau sungguh-sungguh dan melakukan kehendak. Urapi mereka Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tengah-tengah setiap keluarga yang ada. Uramayana bayara bara-bara sikidi. Shikaramayara bara-bara. Shikaramaya. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia yang tidak akan pernah meninggalkanmu. Iman, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan mengecewakan. Percayalah, Tuhan Yesus mengasihimu dan mengasihi keluargamu, mengasihi teman-temanmu. Itu yang paling penting. Jesus love you. Bawalah ini sampai kapanpun. Tuhan Yesus percaya kamu dan Tuhan Yesus sayang sama kamu. Ayo share soal Tuhan Yesus buat sekelilingmu. Tinggal jalan saja, Tuhan sertai. Berikan hikmat buat setiap anak-anak ini Tuhan. Berikan pengertian supaya mengerti bukan cuma mana yang benar mana yang salah, tapi mengerti segala sesuatu. Berikan mereka hati seperti Daud yang mau dekat sama Engkau Tuhan, mau dekat dengan hidupmu dan tidak mau meninggalkan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau percaya kami dan mengasihi. Di dalam nama Yesus Kristus kami percaya. Haleluya. Amin. God bless you dan jangan lupa share link video ini ya ke teman-teman kalian. See you. Program eksklusif pemuritan Before 30 Kids untuk anak usia 9 sampai 14 tahun. Setiap Sabtu mulai September hingga Desember, anak-anak akan diperlengkapi oleh hamba-hamba Tuhan Gereja Mawar Sharon dan dimuridkan dalam kelompok kecil oleh para mentor. Acara ini gratis. Segera daftarkan anak-anak Anda karena kuota terbatas. Wah, nggak sabar karena minggu depan last episode. Makanya teman-teman jangan lupa join ibadah ya. Dan jangan lupa join ibadah sama teman-teman kalian sendiri. Jadi ajak sebanyak mungkin teman-teman buat join ibadah bareng. Bener banget, dan jangan lupa untuk stay tune di Instagram Eagle Kids GMS supaya kalian tahu update-update dan info terbaru. Dan bye! Jesus loves you!